Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C5. Kami akan mulai presentasi kami dalam eksperimen rangkaian filter analog dengan anggota kami yaitu eh, Riz- eh, Oriza Sabita Diaswanti dengan NIM 019 dan saya sendiri Raihan Sifancia Lubis dengan NIM 065. Nah, kemudian tujuan dari praktikum kami ini adalah untuk menentukan pengaruh nilai Q terhadap notch filter dasar dengan notch filter pengubah kondisi. Selanjutnya, selanjutnya eh, rangkaian filter analog ini adalah suatu susunan komponen elektronika yang dirancang untuk memproses sinyal listrik kontinu dengan cara merubah karakteristik frekuensinya. Jadi tergantung dari frekuensinya ada berbagai macam cara untuk memproses sinyal listrik ini. Filter ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi tertentu dari sinyal masukan sehingga menghasilkan sinyal keluaran dengan karakteristik yang diinginkan. Jadi bisa tinggi atau rendah tergantung dari karakteristik yang kita inginkan itu menggunakan metode filter apa. Selanjutnya, selanjutnya next. Oke. Uh, studi pustaka. Maaf. Tadi kayak kurang. Untuk filter analog ini terdapat beberapa macam. Pertama, passband filter, yaitu membiarkan dan menurunkan frekuensi, dan band pass filter membiarkan dan menghambat frekuensi. Perbedaan dari passband filter dan band pass filter ini, keduanya itu secara intinya bekerja dengan cara yang sama. Cuman passband filter ini lebih ke menurunkan frekuensi yang tidak diinginkan, dan untuk band pass filter ini menghambat total frekuensi yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah band stop filter, yaitu memblokir dan membiarkan frekuensi sehingga di mana band stop ini bukan sedikit tapi sangat itu berkebalikan dengan band pass filter dan pass band filter. Dan kebetulan band stop filter ini juga bisa juga dibilang sebagai notch filter, yaitu praktikum yang kami uji ini. Dan high pass filter dan low pass filter, yaitu filter yang hanya memungkinkan frekuensi sinyal tinggi atau sinyal rendah. Nah, untuk band stop filter ini ter, terbuat dari gabungan dari dua jenis filter, yaitu low pass filter dan high pass filter, yang dimana dari hasil penggabungan ini di terciptalah yang namanya band stop filter atau notch filter. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan ini yang kami gunakan adalah seperangkat alat filter analog dan juga power supply. Tapi kami juga menggunakan beberapa software seperti Multisim untuk menguji rangkaian kami. Selanjutnya, untuk prosedur praktikum, eh, nah, untuk prosedur praktikum pertama dari percobaan satu yaitu membuat rangkaian notch filter dasar, di mana kami melakukan pengaturan osiloskop dengan kondisi channel 1 dan 2 dengan berkondisi 0,2 volt per diff, time base-nya 1 ms per diff, dan AC coupling. Kemudian kami mengatur tegangan input notch filter dasar ini menjadi 1,4 volt dan frekuensi 100 Hz. Kemudian langkah ketiga, kami mengubah frekuensi dari function generatornya hingga output channel 2 menjadi maksimum. Didapatkan juga frekuensi tengahnya, dan dari situ diukur juga tegangan output dan penguatannya. Kemudian keempat,
membuat bode diagram feedback bandpass filter berdasarkan hasil dari langkah 3. Dan kelima, membandingkan hasil uji respon frekuensi yang didapat dari hasil uji filter dengan nilai cutoff yang diharapkan pada rancangan. Selanjutnya, pada percobaan kedua, ini hampir sama, cuman perbedaannya adalah pada channel kedua untuk pengaturannya hanya 20 mV per div dan time base-nya juga sama 1 ms. Kemudian langkah keduanya kami membuat rangkaian notch filter pengubah kondisi jadi sedikit berbeda dengan notch filter dasar dan mengatur tegangannya menjadi 1,4 volt, kemudian mengubah frekuensi function generator hingga output channel 2 menjadi minimum. Kemudian kami mencatat tegangan keluaran dan menentukan nolnya, dan kemudian mengatur-ngatur time base menjadi 0,2 milisecond per div dan menentukan frekuensi nolnya. Kelima, mengubah channel 2 menjadi 0,2 volt, jadi ditingkatin lagi menjadi 0,2 volt per div dan mengubah-ubah frekuensi generator di atas dan di bawah frekuensi nol hingga tegangan keluarnya mengalami pengurangan yang sesuai. Dari perubahan itu dicatat frekuensi low dan frekuensi high-nya. Selanjutnya, nah, untuk langkah ke-6 kami sisanya menghitung dan memastikan nilai yang didapat yaitu frekuensi low dan frekuensi high sesuai atau mendekati dengan nilai Fn dari langkah 4 dengan menghitung berdasarkan persamaan Fn sama dengan FLH pangkat setengah. Kemudian ketujuh, kami menggunakan nilai Q, menentukan nilai Q menggunakan nilai FL dan FH dari langkah 4 dengan rumus ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari sini saya akan melanjutkan untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama, mari kita masuk untuk yang notch filter dasar. Nah, sebelumnya kami dari kelompok kami minta maaf karena kami hanya bisa melakukan percobaan untuk yang perbandingan percobaan untuk yang di multisim atau yang pakai aplikasi dengan yang manual atau ngerangkai sendiri itu hanya bisa untuk notch filter dasar. Sedangkan untuk yang nanti yang kedua, untuk percobaan kedua itu kami tidak bisa melakukannya karena memang ada batas waktu juga ketika percobaan. Ini ketika kami untuk merangkai manual circuit yang bisa dilihat ini tuh dari sini, ini rangkaiannya yang harus kami rangkai gitu ya. Nah, itu ketika kami rangkai menjadi seperti ini pada saat percobaan kami rangkai seperti ini, kami juga menggunakan ada baterai yang seperti disediakan. Yang ini adalah untuk rangkaian yang disambungkan ke oscilloscope-nya dan ke digital tinker ya. Nah, sedangkan ini tuh merupakan rangkaian yang kami buat di multisim. Pada notch filter itu terdiri dari resistor, kapasitor, dan operasional yang digunakan untuk mengaktifkan rangkaian. Sinyal yang diblokir dalam kasus ini adalah frekuensi 50 Hz. Sementara itu resistor dan kapasitor digunakan untuk menggabungkan filter low pass dan high pass karena hasil perhitungan frekuensi cut off modul tidak dapat mencapai 50 Hz. Gambar rangkaian yang tertera pada modul itu harus diubah dan ini dilakukan mengubahkan besaran kapasitor menggunakan hasil perhitungan teoritis dalam notch filter dasar R1, R2, dan C3 untuk filter low pass dan R1, R2, dan C3 untuk filter high pass. Jadi ini kan di sini awalnya ini kalau yang kita latihan di C3 dan ada berapa, sayang sekali saya lupa untuk masukkan di sini untuk yang contoh seharusnya, tapi kami memang merubah beberapa untuk komponennya yang di sini dan di sini juga kami sedikit ubah untuk komponennya. Tapi ketika kita bandingkan tuh hasilnya itu sebenarnya tidak terlalu beda ya, karena hasilnya itu juga bisa dibilang tuh cukup sama. Tapi memang kalau misalnya yang di ini adalah kita ada hasil untuk yang osiloskopnya. Ini kita sudah terlihat di sini untuk yang ini adalah sinyal biasanya dan ini sinyal yang terpotong. Ada
Dari gambar rangkaian ini dapat sinyal yang terpotong dari sinyal aslinya, di mana sinyal kuning itu div yang menunjukkan posisi gelombang yang lebih kecil dan nampak. Jadi ini yang sinyal terpotongnya kuning, kalau yang merah ini sinyal yang aslinya. Nah, kalau yang di Tinkercad ini juga tidak seberapa kelihatan ya, tapi di sini dia juga terpotong walaupun tidak seberapa kelihatan. Karena di sini kalau yang di Tinkercad ini ada udah dapat dibutuhkan oleh pakai bootloader, sedangkan kalau yang di manual ini dapat lihat yang ini kan kuning, dia terpotong. Dia sinyalnya beda kalau dari yang apa tuh ketika kami berbesar nih dapat kelihatan bahwa kita ada berbesar, input output video diberikan memotong filter tampak lebih jelas, bisa dilihat di sini. Kemudian setelah itu kami masukkan data hasil yang dapat yang data dari percobaan, karena ketika kami melakukan percobaan manual ini kami tidak dapat mendapatkan hasil untuk itu buat lotter dan untuk hasil perhitungan FL, FN, dan FH-nya di sini. Jadi kami menggunakan perhitungan manual karena memang waktunya tuh cukup singkat. Kami juga waktu itu sudah coba untuk membetulkan di sini osiloskopnya kami juga sudah coba perbaiki gimana untuk menunjukkan bode plotternya, tapi sayang sekali kami belum menemukan cara. Jadi kami terpaksa menggunakan eh, simulasi untuk mendapatkan bode plotternya. Di sini dapatkan tuh FL, FN, dan FH, di mana FL mendapatkan 20,5 Hz dengan dB-nya itu min 3,084, FN terus FN-nya dapat 49,293 Hz dengan dB-nya min 31,891 dan FN-nya sendiri dapatnya 113,522 Hz dan dB-nya sendiri dapatnya min 3,008. Nah, dari percobaan dilakukan, FN untuk notch filter dasar sebesar 48,25328 Hz, sedangkan untuk yang pengamatan rangkaian sedangkan dari pengamatan rangkaian multisim FN yang dapat notch filter sebesar 49,293 Hz dengan frekuensi cut off low sebesar 20,5 Hz dan frekuensi cut off sebagai 113,522 Hz. Ini dapatkan nilai ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk yang ini nilai Q. Karena kita akan bahas ini kan nilai Q-nya. Nilai Q itu merujuk pada seberapa efektif suatu filter dalam menghambat frekuensi tertentu. Menurut grafik pada plot kedua jenis notch filter, notch filter mengubah kondisi yang memiliki grafik yang lebih lincip daripada notch filter dasar, dikarenakan notch filter pengubah kondisi dirancang untuk menjadi lebih selektif dalam menahan sinyal. Jadi filter yang dinilai Q itu lebih kecil dan memiliki kemampuan untuk merespon lingkungan sekitar secara luas, dan semakin tinggi nilai Q, maka semakin kecil daerah yang direspon. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada grafik terlihat bahwa plot menjadi lebih lancip dengan nilai Q. Ini menunjukkan bahwa frekuensi tertentu nilai filter tersebut dapat menghambat sinyal secara efektif. Nah, kemudian untuk perhitungannya untuk nilai F sendiri, karena R-nya sendiri kita dapatkan R-nya itu 33 K ohm dengan C-nya sendiri 0,1 mu F, ini dapatkan hasil untuk hasil perhitungan Fn itu harusnya 48,25323 Hz. Sekarang untuk nilai Q-nya kita masukkan di sini Fn ini hasil percobaannya ya. Per FH kurangi FL didapatkan 0,530192. Nah, perbedaan nilai ini mungkin disebabkan karena seperti yang saya bilang tadi, R2-nya itu kami masukkan beda pada rangkaian, karena memang tidak bisa untuk menyesuaikannya dengan yang harusnya ada di literatur ataupun pada percobaan yang ada kita berikan di modulnya sendiri. R2 di sini dimasukkan benda 33K dan R, sedangkan yang R-nya itu senilai 15K ohm. Berdasarkan data tersebut dapatkan nilai Q sebesar yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, notch filter kondisi. Di sini kami akan langsung memberikan data yang percobaan multisim ya. Ini untuk yang notch filternya, di mana pengubah kondisi dibuat menggunakan resistor, kapasitor, dan 5 OPAMP. Filter ini memiliki kemampuan untuk menjumlahkan sinyal low pass dan high pass secara bersamaan. Ini merupakan untuk bootloadernya sendiri. Dan ini didapatkan tabel data pengamatan. FL-nya sendiri dapatkan 50,298 Hz. Untuk di dB-nya dapatkan min 4,2. FN-nya sendiri dapatkan 51,322 Hz. Dan FH-nya sendiri dapatkan 52,336 Hz. Dengan nilai FN untuk frekuensi dB-nya itu min 24,118 dB dan FH-nya min 2,0
0,761 dB. Nilai FN untuk notch filter ini pengubah ini dapatkan dari 51,332 dengan menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya, tapi nilai FN pada pengamatan multisim dapatkan 51,322 karena yang kondisinya pengubahnya 51,33. Hal ini membuat perbedaan nilai FN di notch filter dasar itu hanya 0,011 Hz. Selain itu, nilai frekuensi cutoff rendah adalah sekitar 50,298 dan nilai frekuensi cutoff tinggi adalah sekitar 51,322 Hz. Nah, untuk yang nilainya ini sendiri, karena tadi kita memasukkan R-nya 66K ohm, ini untuk yang nilai yang ada di buku ya, dan itu sama dengan C-nya sendiri dimasukkan 0,047 μF. Ini untuk yang di modul itu didapatkan FN-nya 51,333 Hz. Nah, kemudian untuk yang nilai Q ini kita dapat dari yang percobaan, dapatkan FN-nya 51,322 dibandingkan FH min FL, kemudian dapatkan nilai rata-rata Q sebesar 25,18251. Nah, ini setelah kami dapat percobaan tadi, kita dapat mendapatkan perbedaan dari notch filter dasar dan kondisi. Nah, notch filter kondisi memiliki nilai yang jauh lebih besar dan hal ini menunjukkan perbedaan signifikan di mana hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa notch filter pengubah kondisi memiliki ciri yaitu dapat menyumbangkan secara stimulan keluaran lolos rendah dan lolos tinggi sehingga diperoleh penapis notch yang pengubah. Kondisi ini menyebabkan notch filter kondisi memiliki nilai keluaran yang lebih besar ketimbang filter dasar. Selain itu, notch filter kondisi itu juga lebih lancip ketika naik turun dibandingkan dengan yang dasar. Selain itu, praktikum itu juga temukan beberapa frekuensi yang relevan, yaitu pertama adalah frekuensi low pass. Ini adalah frekuensi di mana filter membiarkan sinyal amplitudo yang tinggi melewati filter. Yang kedua, frekuensi high pass. Ini adalah frekuensi di mana ketiga filter itu membiarkan sinyal dengan amplitudo yang rendah melewati filter. Ketiga itu frekuensi nol ini merupakan frekuensi notch, yaitu frekuensi di mana filter menghasilkan penurunan besar dalam amplitudo sinyal seperti menghilangkan frekuensi tersebut dari sinyal kumparan. Hasil eksperimen ini bantu untuk memahami karakteristik dan kinerja dari notch, filter dasar, dan notch filter kondisi pengubah kondisi, serta menentukan nilai-nilai frekuensi yang relevan untuk pemrosesan sinyal. Dari kesimpulan, nilai itu mencerminkan tingkat selektivitas suatu filter dalam menekan sinyal pada frekuensi notch. Semakin tinggi nilai Q, maka semakin tajam kemampuan filter dalam menahan sinyal pada frekuensi tertentu, sehingga filter dapat menjadi lebih efektif dan dapat menghapus komponen frekuensi yang diinginkan. Dari eksperimen ini terlihat bahwa notch filter pengubah kondisi memiliki selektivitas yang lebih tinggi dalam mengurangi sinyal dibandingkan dengan notch filter dasar karena memiliki nilai Q yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa notch filter mengubah kondisi yang mampu efisien menghilangkan sinyal pada frekuensi tertentu dibandingkan dengan notch filter dasar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.